I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi kita di sekolah minggu online hari ini. Bang Frantoy, Iya bang, Bang Frantoy tahu nggak janji itu apa? janji itu adalah sesuatu yang harus ditepati. Oh, tapi Bang Frantoy pernah ingkar janji nggak? Oh pastinya pernah bang, manusiawi. Kenapa? Oh betul sekali, karena kita manusia ya Bang ya. Iya, betul, Bang. Tapi ada yang tidak pernah ingkar janji Bang. Siapa bang? Yang tidak pernah ingkar janji yaitu Tuhan Allah. Oh Tuhan Allah. Apa sih bang janjinya Tuhan Allah itu? Janjinya adalah memelihara hidup kita sampai selamanya. Wah, Luar biasa. Nah, abang mau tahu seperti apa janji Allah itu kepada manusia? Adik-adik juga mau tahu? Kita dengarkan pengajaran hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi Tuhan, bersekutu bersama dalam sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkati Bapa untuk kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami bisa mengerti akan firman-Mu dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merata. Sebab janji-Mu
kasih setiamu selalu baru, seperti fajar meraka, sebab janjimu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Kak dan Abang. Selamat hari Minggu Kak. Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat, adik-adik juga beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Hari ini kita mulai lagi pengajaran kita di sekolah minggu tentang perjanjian Allah terhadap Nuh. Coba disiapin Alkitabnya, dibuka dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Tapi sebelum kita mulai pengajaran kita minggu ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dipimpin oleh Bang Agus. Silakan Bang. Sebelum kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih dan cinta-Mu kepada kami hingga pada siang ini Tuhan. Kami masih beroleh napas kehidupan yang daripada Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami pribadi Tuhan, supaya kami mampu mendengar dan melaksanakan apa yang akan Engkau beritakan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, kiranya sucikan kami Bapa, ampunkan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami antarkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. berfirmanlah Allah kepada Nuh, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca
firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama nih dengan Kakak, Kak Lenti, Bagus. Kak Siska. ya, kita bertiga bersama-sama dengan adik-adik di rumah, kita akan belajar bersama-sama dan berbincang-bincang tentang firman Tuhan ini. Firman Tuhan apa sih yang akan kita pelajari? Apa ya, Bang? Firman Tuhan kita tertulis di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ini bercerita tentang Bahtera Nuh juga ya Kak ya? Iya. Kenapa sih Kak Tuhan mesti berjanji kepada Nuh waktu itu? Emang ceritanya kayak gimana sih Kak? Itu kan yang Nuh, pada waktu zaman Nuh itu banyak sekali kejahatan yang ada di dunia ini. Banyak yang sudah tidak menghormati Tuhan Allah, banyak yang melakukan kejahatan, dan Tuhan akhirnya murka sama manusia, sama dunia. Tapi ada satu keluarga yang hidupnya saleh, yang mereka benar di hadapan Tuhan. Itu Nuh yang tadi kita baca, Nuh dan keluarganya. Tuhan pun memerintahkan Nuh untuk membuat itu bahtera dan memasukkan sepasang-sepasang makhluk hidup, binatang-binatang untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Nah, karena kejahatan manusia itu udah makin banyak, lalu ya Tuhan menghukum manusia itu, diturunkannya lah air bah, dan Nuh beserta semua yang ada di bahtera itu yang selamat. Lalu setelah mereka selamat, keluarlah mereka dari bahtera itu dan mengadakan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu sih kira-kira ya ceritanya, dan kayaknya udah pada tahu ceritanya gitu. Pastinya cerita tentang Nuh ini adalah suatu bukti bahwasanya orang zaman dulu itu juga sebenarnya sudah taat ya Kak, taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Iya. Tetapi karena sifat dari manusia yang sebelumnya juga ada yang membangkang ya, seperti tidak turut pada perintah Tuhan, hingga Tuhan menurunkan sebuah peringatan kepada manusia yang pada zaman itu suka berbuat tidak benar. Benar nggak sih Kak? Iya ya. Waktu itu kan ya jahat ya. Iya. Sekarang juga kan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan. Banyak banget yang bunuh orang tuanya aja udah banyak. Terus yang nggak ada istilah saudara demi uang, banyak yang bunuh, banyak kejahatan yang terjadi bahkan sekarang. Kira-kira ini nggak ya Kak, Tuhan masih air bah lagi nggak sih untuk menghukum kita? Enggak kayak gitu ya, soalnya Tuhan kan kasih janji di Kejadian 9 ayat yang ke-11. Kan di sini dikatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi karena Tuhan sudah berjanji demikian, Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah lagi, karena Tuhan sudah dinyatakan itu. Oh begitu ya kayak. Jadi kita nggak bakalan ada musibah air bah seperti yang dialami oleh Nuh ya? Iya, nggak ada. Nah, tapi aku mau bertanya nih Kak, kalau misalnya kan kita sering terjadi nih musibah seperti banjir, tsunami, gempa, dan macam-macam musibah-musibah yang terjadi di negara kita ini. Itu kenapa ya Kak ya? Apakah itu hukuman Tuhan juga kepada kita atau bagaimana? Enggak kayaknya ya. Iya, kayaknya enggak deh. Itu sih Pastinya kayaknya enggak lah, kan iya. Tuhan udah janji. Itu sih kayaknya karena kelalaian kita nggak sih Kak? Soalnya Iya. kan kayak kitanya juga mungkin sering buang sampah sembarangan, atau misalnya kita kayak terlalu pembangunannya tidak memikirkan lingkungan, jadinya tuh kayak nggak ada tempat meresap yang memadai seperti itu. Itu kayaknya karena perbuatan kita sendiri yang tidak menjaga kelestarian lingkungan. Iya kan, Abang ingatnya waktu di penciptaan, waktu di Kejadian yang Tuhan bilang tugas manusia itu untuk menjaga semesta ya, menjaga alam. Ya itu mungkin kita nggak ngelakuin, jadi nggak seimbang jadinya alamnya. Jadi berarti untuk yang Kejadian 9 ayat 11-nya ini jelas ya Kak ya, berarti Tuhan itu sudah memberikan perjanjian kepada kita juga bahwasanya Dia tidak akan menurunkan air bah lagi di muka bumi ini ya Kak ya. Iya, jadi nggak ada istilah ini ya Kak Bang, yang Kak suka denger nih kayak orang-orang di TV.
itu tsunami tuh atau itu air apa namanya bandang, hujan bandang. Itu gara-gara itu tuh jahat tuh Orang-orang di situ ya, makanya orang-orang di situ jadi korban gitu ya. Iya kan banyak kita dengar di mana-mana kalau kejadian Berita itu, TV ya, bahkan iya. angin puting beliung, iya keluarga itu ini itu semua kan pada bilang kayak gitu ya kak. Iya. Padahal kan enggak ya kayaknya ya. Iya. Bukan kayaknya sih, pastinya emang enggak. Iya. Oke kak, berarti itu adalah tentang janjinya Tuhan setelah air bah itu, ya kan? Janjinya Tuhan kepada Nuh bahwasanya tidak akan ada terjadi lagi air bah yang menimpa di muka bumi. Nah, bagaimana nih kak kisah selanjutnya, kecintaannya manusia itu kepada Tuhan? Apakah berubah setelah air bah itu, atau apa sih yang dilakukan manusia setelah Nuh itu keluar dari bahtera selanjutnya gitu? Yang dilakukan manusia, dilakukan Nuh mungkin ya bang ya. Iya. Nuh kan Pastinya dilakukan oleh Nuh. Iya. Nuh dan keluarga ya kak ya. Orang itu udah tinggal itu doang ya. sama anak-anaknya kan beserta pasangan masing-masing. Ya keluar dari situ mereka menyembah Allah. Terus nanti kalau misalnya mau tahu panjang lagi kisahnya, dari situlah keturunan bangsa Israel, keturunan manusia dari awal keturunan Nuh itu. Begitu ya kak ya. Oh ya kak, kan banyak nih, aku tuh suka denger nih orang-orang bilang gini, Allah itu kan cuma perjanjian Allah terhadap Nuh aja, cuma perjanjian Tuhan di perjanjian lama aja, kan udah ada perjanjian baru, emang masih berlaku nggak sih itu kak? Janji-janji Allah itu? Ya masih berlaku ya, karena kan kayak tadi Tuhan kan janjikan kepada Nuh supaya Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Itu tuh emang pasti tidak akan Tuhan lakukan. Dan setahu aku ya kayak ada ayat lagi nih kak di perjanjian baru yang nunjukin betapa Tuhan mengasihi kita dan apa yang Tuhan janjikan lagi untuk kita umat manusia. Coba kita buka kak dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 Ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28. ya. Kakak abang udah dapat belum? Sudah. Udah, adik-adik juga pasti udah dapet. Iya. Kakak bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, jadi itu ya? Iya, jadi tuh Allah tuh juga bahkan mau memberikan kita kebaikan dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Oh, jadi janji Allah itu bukan menghukum ya kak, janji Allah itu hanya kebaikan aja bagi kita ya. Iya benar-benar. Terus jangan lupa juga di sini kan dikatakan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti kita juga harus mengasihi Dia sebagai respon kita terhadap janji Allah kak. Iya. Benar juga itu loh kak. Saya juga ada menemukan nih yang mengatakan bahwasanya kebaikan itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah di sini juga ada kak di Amsal 16 ayat 20. Amsal, perjanjian apa coba Amsal? Perjanjian apa dong kak? Nah, ya dibuka ya adik-adik. Amsal 16 ayat 20. Sudah nemu kak? Sudah kak. Sudah. Yuk, dibaca ya. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ayat ini juga adik-adik dan juga buat kita semua ya kak ya. Mengingatkan bahwasanya siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Sudah dijanjikan Tuhan juga loh, siapa yang percaya firman akan mendapat kebaikan. Nah kebaikan yang apa yang kita dapatkan ini, pasti semua merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sendiri. Kakak juga pasti merasakan ya kak ya, Kasiska juga ya kan ya. Iya karena ini ya apa yang ya karena di dalam firman itu semuanya ya kebaikan ya. Dalam hidup kita ya. Iya benar kita kak. macam-macam. Iya benar-benar. Selanjutnya firman itu telah mengajarkan kita kebaikan, tetapi kan kadang suka timbul di dalam hati orang gitu ya kan kak ya. Aku sudah melakukan kebaikan yang tadi seperti yang beberapa minggu lalu juga kan kita dibilang kebaikan itu nggak boleh dihitung kan kak ya, nggak boleh dihitung. Nah bagaimana nih kak kita supaya kebaikan
yang dijanjikan Tuhan itu kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, Contohnya misalnya seperti itu kan. kebaikan. Iya kan, kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan pahala. Iya kan, adik-adik setuju kan? Ya setuju. Bukan untuk dipuji juga, benar nggak? Bukan karena itu makanya Tuhan akan kasih kita berkat. Bukan. Tapi Jadi sebenarnya kenapa kita Kan mesti harus melakukan baik. kebaikan? kenapa? Ya? Karena coba Kak Siska deh, ada jawabannya di Kak Siska. Karena Tuhan mengasihi kita. Iya benar. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, ya kita harus mengasihi orang lagi. Karena itu bentuk ucapan syukur kita. Kalau kita udah, kan kita ngaku nih jadi anak-anak Tuhan. Masa anak-anak Tuhan berlaku sebagai anak-anak preman, kan nggak mungkin. Sama kayak misalnya kita ya. Aku anak polisi, berarti kita berlaku sebagai anak-anak polisi. Aku anak guru, berarti kita bersikap sebagai anak guru, bukan gitu. Anak-anak Tuhan berarti berperilaku seperti Tuhan. Berarti itu kayak respon kita terhadap janji Tuhan pada Iya. kita ya kayak. Jadi bukan karena kita tahu Tuhan udah janji dan Tuhan mengasihi kita, ya udah Tuhan akan selalu memberikan kita yang terbaik. Terus ya udah kita nggak usah repot-repot buat kayak misalnya belajar atau bekerja keras, nggak perlu. Berarti bukan seperti itu ya kayak. Tapi ada rasa ucapan syukur dari kita yang membuat kita juga ingin menyembah Tuhan dan juga melakukan yang Tuhan kehendaki ya kayak. Iya. Nah di atas semuanya itu Kak, kayaknya ada yang paling penting deh tentang kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada manusia. Kasih kali ya Bang. Kasih, oh iya, kasih ya Kak ya. Iya. Nah bagaimana sih kasih Tuhan itu yang diberikan kepada kita hingga saat ini kita masih bisa memberikan kasih kepada sesama kita? Ada yang mungkin bisa kalian mungkin yang bisa untuk memberikan penjelasan tentang kasih yang diberikan itu? Iya kan, kalau yang saya percaya ya Bang ya, yang saya yakin juga Kak Abang percaya, kalau Tuhan itu memberikan janji kepada kita karena kita dikasihi sama Tuhan. Nah makanya Tuhan itu begitu sayangnya sama kita, jadi kita diselamatkan. Itu Nuh diselamatkan dari kematian. Nah kita juga diselamatkan dari kematian yang kekal itu. Oleh siapa? Karena kasih Tuhan dalam mengutus anaknya, yaitu siapa sih anak Tuhan? Tuhan Yesus Kristus. Iya, jadi Tuhan Yesus diutus untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kasih yang paling nyata ya Bang ya? Iya, kasih itu yang kasih yang paling besar. yang paling agung ya. Ada bandingannya ya. Oh itu yang ada di ini bukan sih Kak, di Yohanes 3 ayat 16 bukan? Iya, pasti semuanya hafal deh itu. Oh iya ya. Yohanes 3 ayat 16. Oh, kita baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Udah dapat ya Kak ya? Adik-adik pasti udah dapat juga ya? Kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kalau mau beroleh hidup yang kekal, datanglah kepada Tuhan Yesus. Itu berarti ceritanya Kak Bang. Jadi intinya dari topik kita minggu ini, walaupun tentang Nuh dan keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan, ini juga membalikan kepada kita yang harus percaya dan sepenuhnya mempercayai bahwasanya penyelamat kita itu adalah Yesus Kristus. Iya, karena itulah Tuhan Allah, karena itu janji Tuhan Allah untuk menyelamatkan kita dengan Dia turun langsung kan, anaknya diturunkan langsung untuk menebus kita, gitu. Begitu Tuhan ya Yesus. Kak ya. Makanya kalau mau selamat, Datanglah kepada Tuhan. Gitu Pak. Oh gitu ya Kak. Iya. Kak, kalau gitu sekarang itu kan waktu di zamannya Nuh nih. Kalau gitu sekarang respon kita nih, atau respon adik-adik nih di masa-masa sekarang ini Kan gak ada ibah ya. dalam respon janji Tuhan, kita bisa melakukan apa sih Kak? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Apa ya yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk merespon kasihnya Tuhan itu? Kan Tuhan menjanjikan kita jangan sebagai ekor, tapi kepala. Tapi untuk meraih itu
harus bekerja keras dong ya bekerja Kak. keras, iya. Harus belajar ya. Iya. Kalau mau jadi nilai yang tinggi harus belajar. nggak nyontek Iya. kan, nyontek malah berdosa lagi gitu. Terus ada juga Kak, kasih itu kan bukan hanya untuk orang tua kita. Berarti kan sebagai kita di sekolah harus mengasihi sesama kita. Teman-teman kita nggak boleh ngebully ya Kak ya. Nah, itu yang paling penting juga, nggak boleh ngebully. Mau dia seperti topik minggu lalu, Tuhan Yesus cinta semua. Oh iya ya. Tidak boleh membeda-bedakan ras, kulit, apalagi pokoknya tidak boleh bullying. Iya, tidak boleh ya, karena janji Allah itu tetap gitu. Janji Dan Allah semua umat manusia ya kan Tuhan yang ciptakan ya Iya. Pak ya. Jadi kayak mau Iya. kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, semuanya Tuhan kasihi ya Pak ya. Iya benar. Jadi janji Tuhan itu tetap, Tuhan itu setia. Tapi ingat, Tuhan itu bukan cuma kasih Kak Bang, yang saya pernah dengar, Tuhan itu juga setia juga untuk menghukum kalau kita salah. Jadi kita nggak asik-asik Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi aku, tapi kita harus berbuat yang juga, mencerminkan Tuhan juga gitu. Tapi gimana ya caranya ya Kak Bang, supaya kita bisa mengenal Tuhan itu? Kalau kita baca ya, dulu itu pasti dekat banget sama Tuhan Allah, pasti dia punya hubungan yang baik gitu dengan Tuhan Allah. Kalau kita gimana ya? Perlu nggak sih itu sekarang? Kan udah ke gereja Bang, cukup nggak ke gereja doang? Kayaknya enggak deh Kak. Kalau menurut aku sih kayaknya penting juga untuk kita menjaga hubungan kita sama Tuhan di keseharian kita. Misalnya kayak sehari-hari kita jangan lupa untuk berdoa saat teduh. Sekarang gimana kita bisa tahu penyertaan Tuhan atau janji-janji Tuhan kepada kita kalau misalnya bahkan kita nggak baca firman Tuhan. Kalau kita baca kan kita jadi bisa tahu ya Tuhan tuh janjiin apa aja sih ke kita. Selain janji keselamatan, banyak janji-janji Tuhan yang lainnya kan Kak di dalam Alkitab. Iya, dan itu dari Alkitab ya. Sama kayak gini aja ya, kalau kita di kelas baru, punya teman baru, nggak mungkin kita bisa tahu hobinya dia kalau kita nggak tanya dulu namanya siapa. Kalau nggak berteman akrab dengan dia kan nggak mungkin ya. Harus akrab juga sama Tuhan ya Kak ya. Bisa kenal ya. Iya, benar-benar. Berarti Kak tadi hubungan sesama manusia juga perlu dijaga, apalagi hubungan terhadap Tuhan. Berarti ini kuncinya juga ya Kak ya. Kunci di dalam hidup kita itu yang pertama, jaga hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua jaga hubungan dengan sesama. Iya, gitu. Betul kan Kak? Betul sekali, luar biasa. Nah, berarti intinya firman Tuhan kita hari ini yang dari kisah Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 yang menceritakan tentang Nuh dan air bah beserta keluarganya, mengingatkan kita untuk tetap setia dan taat atas perintah Tuhan. Setia dan taat di dalam menanti janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya, betul. Nah, nggak terasa ya Kak ya, udah lumayan lama juga ya kita berbincang-bincang, walaupun dalam kondisi kita masih tetap jaga jarak juga kan, social distancing. Ingat janji Tuhan, walaupun dalam musim-musim COVID, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tapi meresponinya kita harus jaga kesehatan. Oke deh, dengan demikian kita telah belajar firman Tuhan hari ini sudah selesai ya. Iya, sudah selesai kita untuk topik kita hari ini. Semoga apa yang boleh kita bincangkan hari ini melalui kisah yang tadi kita ceritakan bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin belajar bersama-sama tentang perjanjian Nuh, bahkan tentang kisah Nuh. Melalui kisah Nuh ini kita belajar kalau Allah juga memakai Nuh loh saat itu. Nuh sebagai orang yang minoritas, orang yang kecil, yang dipandang rendah oleh orang lain, dengan perbuatannya ngapain sih bangun bahtera, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Nah, kita juga begitu, kita juga mau sebagai anak-anak Tuhan, kita mengaku sebagai orang percaya, kita juga harus mau Tuhan pakai. Untuk bisa Tuhan pakai, kita harus dekat dengan Tuhan. Sampai ketemu lagi untuk berita firman Tuhan minggu depan.
hari ini kita sudah selesai ya. Kita akan tutup di dalam doa. Semoga firman yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi kesukaan bagi Tuhan dan bisa menyegarkan jiwa kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Siska. Mari kita tutup firman kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih juga untuk firman yang sudah boleh kami bicarakan hari ini. Tuhan, Kau yang berkati ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca itu boleh kami mengerti dan boleh kami ingat dan juga kami simpan di dalam hati kami. Sehingga itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu Tuhan yang paling agung ya, yaitu keselamatan. Terima kasih Bapa, Engkau telah merelakan anak-Mu untuk menjadi penebus dosa manusia. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan dan biarlah melalui hidup kami boleh merespon keselamatan yang Kau berikan itu dengan kami melakukan segala sesuatu sebaik mungkin seperti melakukannya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, Engkau yang berkati juga kelanjutan kebaktian untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, kita sudah dengar tadi ya Bang, bagaimana pembahasannya mengenai janji Allah. Berarti Bang, kalau aku boleh ngambil kesimpulan nih Bang, sebenarnya janji Tuhan Allah itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Hanya kadang saja kita tidak menyadarinya karena kita kurang bersyukur Bang. Iya, berarti kita harus lebih banyak lagi bersyukur sehingga kita bisa merasakan bahwa janji Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Betul sekali Bang, mantap. Oke adik-adik juga mudah-mudahan bisa mengerti akan firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sebelum kita sudahi pertemuan kita minggu ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan, berkat-Mu yang melimpah dan orang tua yang sangat baik yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan agar kami bisa menghidupi firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hanyalah orang berdosa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat, secara sengaja maupun tidak sengaja, agar kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.